Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ananti dengan nomor 047 kelas ke-9 B akan mempresentasikan terkait hasil laporan praktikum pada mata kuliah Fakultas Persidangan mengenai penilaian diet untuk anak penyusui dalam metode IECF, within MMF, dan MMFF. Praktikum ini dilatar belakangi oleh permasalahan anak yang menginjak usia 6 bulan telah seharusnya telah mulai dikenalkan dengan empati, guna menunjang kebutuhan energi dan zat gizi lain yang meningkat seiring pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif pada anak, menurut Prognita et al. Pada tahun 2003. Namun, faktanya di Indonesia sendiri, pemberian empati yang tidak sesuai jadwal, jumlah terlalu sedikit, serta kualitas makanan yang beragam masih sangat banyak ditemui. Hal ini dilansir menurut Sari pada 2024. Lalu, WHO sendiri memutuskan bahwa adanya indikator Infant and Young Child Feeding atau ICF ini meliputi DDF, MMF, dan MMFF yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada praktikum kali ini. Sehingga tujuan dari diadakannya praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian makan mengenai indikator ICF, frekuensi makan minimum frekuensi MMF, dan frekuensi dan susu minimum milk feeding frekuensi atau MFF. Berikut pembahasan hasil praktikum di mana responden ini berinisial C, lahir di Bangkalan, lalu berusia 1 tahun lebih 4 bulan. Jenis kelamin responden ialah perempuan. Lalu dilakukanlah food recall 4 jam dalam rentang 24 jam terakhir, sehingga diketahui bahwa kelompok responden itu sudah mengonsumsi makanan yang istilahnya makanan pendamping nasi, kayak nasi tim, terus ini ada kuah cakalang dan sebagainya. Itu kan berarti makanannya udah cukup lunak. Lalu di siang hari itu ada nasi tim dan kuah sup sebagai makanan utama. Dan juga tahu kukus dan labu bongko. Diselingi dengan susu dan juga snack pembina atau snack untuk bayi. Kalau letak susu ini itu susu sebenarnya yang dimaksud adalah susu formula. Lalu di malam hari itu ada nasi tim dan kuah sup. Serta ada buah pit dan juga biskuit susu. Nah, lalu selain melalui wawancara 24 hour, kita juga melakukan wawancara berupa penanyaan lebih lanjut dari kuesioner yang telah dipersiapkan, meliputi dari question about feeding immediately after birth, terus ada question about solid dan semi solid food, lalu ada liquid dan juga makanan lain yang masuk ke responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sendiri sebenarnya untuk mengetahui bahwasannya apakah responden itu mengonsumsi susu selain susu dari ASI, lalu apakah susu formula itu juga diberikan di usia yang 1 tahun lebih 4 bulan itu, lalu apakah dia juga mengonsumsi makanan lunak seperti olahan-olahan tadi kayak nasi tim, terus lauk yang dihancurkan segala macam, karena kan seharusnya di usia yang menginjak 1 tahun lebih 4 bulan itu terkategori sudah harus mengonsumsi empasi atau penting selain susu ibu. Nah, dari kuesioner ini kita bisa tahu apakah responden itu sudah diberikan empasi dengan sesuai kayak berapa banyak frekuensinya untuk tiap pemberian makanan lunak, kalau susu formulanya juga berapa banyak seperti itu. Apakah ada cairan-cairan lain kayak coklat, yogurt, dan sebagainya. Nah, dari recall 24 hour itu, terus juga dari pemberian kuesioner ICF tadi, itu bisa diketahui 3 kategori, yaitu minimum dietary diversity atau keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi, sama minimum meal frequency atau MMF, kayak berapa kali dia diberikan makanan itu frekuensinya, sama berapa kali juga dia diberikan susu selain si ASI. Nah, dapat diperoleh bahwa minimum standar keberagaman kelompok pangan itu alias kita dapat restoran dapat dikatakan sudah memenuhi standar
Keberagaman pangan atau sudah bervariasi pangannya itu kalau minimumnya adalah 5 dari 8 pangan. Nah, dari 24 hour dan hasil kuesioner yang ditanyakan pun responden sudah mengonsumsi 6 kelompok pangan yang berbeda sehingga dikatakan memiliki untuk kategori dietary diversity atau jenis keberagaman pangan. Lalu di minimum frekuensi untuk pemberian minimum makan lunak sebagai MPASI itu standarnya adalah 3 kali per hari dan responden telah mengonsumsi 3 kali sehari, yaitu di waktu pagi, siang, dan malam. Lalu minimum feeding frekuensi kemudian susu selain ASI itu responden juga sudah mengonsumsi 7 kali per harinya. Nah, di standarnya itu minimal 2 kali per hari sehingga dikatakan memenuhi. Dan dari ketiga indikator tersebut baik YCE, dietary diversity, lalu mean frekuensi, dan juga feeding frekuensi, itu keseluruhannya responden telah memenuhi sehingga dikatakan bahwa pola pasien yang dibantu sudah cukup baik. Namun kesimpulannya adalah dari pola yang kita lihat di rekop terakhir itu masih diperlukan masih diperlukan keberagaman yang lebih lanjut dari olahan itu di tiap hari. Kayak contoh kuah cakalang itu sebenarnya kalau dilihat kan kuah cakalang terus kuah laba dan juga kuah tahu juga. Nah, di 2 waktu yang terakhir itu mungkin bisa lebih divariasi sehingga responden ini tidak akan mengalami bosan. Lalu juga bisa diselingi dengan buah yang lebih banyak karena di fase-fase usia tersebut itu kan fase di mana anak pertama kali dikenalkan dengan makanan sehingga akan lebih baik biasanya orang tua atau sepengasuh anak ini bisa memanfaatkan fase tersebut untuk mengenalkan makanan-makanan yang lebih sehat sehingga nanti anak akan menjadi lebih terbiasa dan mendukung kebiasaan si anak lebih lanjut. Berikut daftar pustaka yang saya susun untuk penyusunan laporan ini. Lalu ikuti dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu dari responden. Melalui Zoom meeting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.